Alhamdulillah Pak. Jadi yang menjadi kerugian itu mungkin karena akibat limpahan dari sampah, tanah. Ya, jadi begitu. Kalau rumah yang rusak parah, Dan warga yang segera membersihkan rumahnya. kalau rumah yang rusak Kita kasih lampu air garam juga. Garam ini Pak. Ini masyarakat bergaram. Tapi ini udah bisa jadi ada lampu tapi nggak pakai minyak. Iya. Lampunya pakai air sama garam. Ada garam saja. saja. Nah itu. Cobain nanti ya. Sekarang lampu nyala nggak? Udah Pak. Jadi kalau misalnya mau coba lampu pakai air tawar dikasih garam, nggak percaya? Bisa cas api juga. Ini Pak. Udah ada cengkeh. Ini pakai ini Pak, pakai Hari ini saya selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama dengan Bapak Bupati, Pak Kasem dan Dandim Garut meninjau kawasan yang terdampak bencana di wilayah Garut bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Pamungkep. Dari laporan yang disampaikan kepada saya, terdapat 154 rumah yang rusak berat, lantas 217 rumah yang rusak sedang, dan 628 yang rusak ringan, ditambah sejumlah fasilitas lainnya seperti jembatan, rumah ibadah, sekolah, dan juga jalan yang terputus. Masyarakat yang terdampak cukup banyak, tetapi mereka hanya sementara saja berada di tempat pengungsian. Lantas sebagian besar sudah kembali ke rumah dan sebagian lagi oleh Bupati diatur untuk berada di rumah keluarganya. Sehingga yang kita khawatirkan akan terjadi kekhawatiran ya tentang penularan COVID karena masih dalam suasana pandemi, mudah-mudahan tidak terjadi untuk wilayah Garut ini. Ada hal yang cukup membuat kita optimis dalam menghadapi sejumlah bencana adalah ketangguhan masyarakat. Masyarakat semakin terbiasa, semakin terlatih. Terbukti bahwa pada tanggal 11 Oktober mulai malam sampai dengan 12 Oktober dini hari, masyarakat sudah siaga. Mereka saling memberikan informasi, baik yang berasal di hulu, di tengah sampai dengan di hilir, untuk mengantisipasi turunnya air bah dalam jumlah yang cukup banyak. Dan pada waktu air itu melanda sejumlah desa, masyarakat sudah berada di tempat-tempat yang lebih tinggi, terutama di kawasan-kawasan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Dan kita berharap peristiwa yang terjadi di Garut ini juga bisa menjadi contoh untuk daerah lain, yaitu mengikuti informasi yang disampaikan BMKG
mencermati jam demi jam sehingga masyarakat sudah betul-betul dalam keadaan siap. Ketika banjir melanda, mereka tidak lagi berada di daerah yang risikonya tinggi dan mereka sudah bisa menghindar dari tempat yang mengancam keselamatan. Sebagai tambahan, pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran atau dana kepada Kabupaten Garut untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah yang rusak. Ya, tadi saya sampaikan 154 rumah rusak berat, 217 rumah rusak sedang, dan 628 rumah rusak ringan. Dan setiap jenis kerusakan rumah ini nanti akan dapat bantuan dana stimulan dari pemerintah pusat, yaitu 50 juta rupiah untuk yang rusak berat, 25 juta rusak sedang, dan 15 juta rusak ringan. Dan ini nanti akan dikerjasamakan dengan unsur TNI Polri yang ada di wilayah Garut, dan tentunya ini merupakan suatu hal yang bisa mempercepat proses pembangunan rumah-rumah masyarakat yang mengalami kerusakan. Tentu hari ini kami Bupati Garut beserta Unsur Koordinasi Pimpinan Daerah dan Rem 062 Kasrem TNI Polri bergembira menerima arahan langsung dari Bapak Jenderal Doni Monardo dalam rangka memberikan mitigasi sekaligus bagaimana kita melakukan rekonstruksi pasca bencana. Tentu kami Garut merupakan daerah yang ancaman bencananya lengkap, dari mulai tsunami sampai gunung berapi, tanah longsor, pergerakan tanah, banjir bandang. Kami akan terus belajar dan memberikan sesuatu kepada masyarakat, dan tentunya kami menerima bimbingan dari BNPB yang begitu berharga bahwa bencana itu bisa dikelola dan bencana itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga manajemen bencana bisa menyelamatkan jiwa. Terus terang saja bahwa yang terdapat di Garut sekarang ini ada 8 kecamatan yang luasnya begitu luas, hampir 1.500 km persegi yang terdampak banjir bandang, longsor, dan pergerakan tanah. Tapi alhamdulillah tidak ada satu orang pun yang meninggal dunia menjadi korban akibat adanya kesigapan dari masyarakat yang oleh kami dilatih dengan Desa Tangguh Bencana. Tentu ini akan kita kembangkan terus, apalagi sekarang ini kami terus mensosialisasikan terhadap apa yang disebut dengan megatrust, akan adanya tsunami 20 meter yang akan melanda Garut Selatan atau Jabar Selatan. Terima kasih untuk BNPB, terima kasih TNI Polri, dan mohon sabar kepada seluruh masyarakat Garut yang terkena bencana di saat COVID sedang kita atasi penyelesaiannya. Banjir ini diakibatkan pertama tentunya adalah curah hujan yang lama dan tinggi. Yang kedua adalah ekosistem yang mulai tidak bisa memberikan daya dukung, termasuk diantaranya adalah retensi air yang tidak bisa diserap lagi oleh pepohonan akibat banyaknya lahan-lahan yang berada di hulu dalam kondisi yang hutannya kritis. Tentu ini menjadi perhatian kita semua tidak saling menyalahkan, tetapi kita bersinergi melestarikan alam, menjaga ekosistem, dan kita tangguh dengan bencana.